Atau jangan-jangan pandemi ini memang bagian dari rancangan perang proksi. Jangan-jangan channel Salah Kamar akan dimata-matai setelah membuat video ini. Maaf bagi yang salah kamar, kali ini kita ngebahas pandemi corona, bukan ngebahas GTA 5. Si Tono percaya corona ada, dan si Tini tidak percaya corona itu ada. Pak Eko cemberut usahanya terganggu karena kebijakan PPKM. Si Bambang pun tidak mau kalah, baginya bahwa corona itu sebuah konspirasi global, dan itu belum si yang lainnya. Mereka berdebat, mereka bersih tegang, gigih dengan pendapatnya masing-masing. Ini hanya anekdot saja, bagaimana tidak, adanya pandemi ini juga menciptakan perdebatan antar masyarakat di akar rumput. Ketika pandemi semakin sulit terkendali, ekonomi lesu, beranjak 2 tahun masalah COVID ini belum kelar-kelar, saling menyalahkan. Cerita anekdot tadi bisa saja akan berkembang menjadi besar, masalah yang besar, dan ketidakstabilan sosial akan terjadi. Masalah dinamika sosial yang sudah tidak terkendali, tekanan proksi masuk di dalamnya, bukan sesuatu yang sulit menjadikannya sebuah chaos dari konflik horizontal yang sengaja disulut. Salah kamar malas saja kalau memperdebatkan pandemi ini sebenarnya bagaimana, COVID-19 ini sebenarnya bagaimana. Adu kebijakan, hoax, kontroversi, perdebatan, dan polemiknya pandemi ini sudah menyibukkan kita. Tapi perdebatan dan polemik yang terjadi di tengah publik inilah yang dikhawatirkan akan ditunggangi kepentingan-kepentingan lain yang mencari keuntungan di baliknya. Sejarah mengajarkan kita banyak operasi proksi yang terjadi dan tercipta oleh tangan dan otak elit-elit pemain dengan keuntungan politik, ekonomi, dan kelompok. Sebelum pembahasan lebih lanjut, bagi yang belum tahu apa itu aksi proksi atau perang proksi itu. Jadi perang proksi merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan atau lebih dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung. Perang proksi dilakukan dengan memanfaatkan potensi konflik yang ada dan menimbulkan instabilitas sosial demi kepentingannya. Saling nabok nyileh tangan, istilah Jawanya, dengan memanfaatkan tangan-tangan yang bertikai, yang awalnya hanya pertikaian kecil, lalu bisa menjadi gelombang besar karena ada pihak-pihak yang terus berupaya memantiknya untuk besar. Mirip sabung ayam yang mengadu ayam teriak-teriak dan kegirangan, itu analogi sederhananya tentang perang proksi. Kita kembali ke topik, G30 SPKI, konflik Timur-Timur, konflik Sampit, OPM, dan lain-lain. Mungkin itu contoh dari buah sukses dari kerja keras aksi operasi intelijen oleh kekuatan-kekuatan di luarnya yang terus menyiramkan bahan bakar. Kekuatan-kekuatan itu mampu mengarahkan massa ketika ada potensi konflik horizontal dan duar, terjadilah ketidakstabilan sosial tercipta dan chaos. Baru-baru saja, kemarin kita saksikan peristiwa yang kita sayangkan. Warga di Surabaya bentrok dengan aparat karena operasi jam malam terkait PPKM darurat, tepatnya di Bulak Banteng, Surabaya pada Sabtu 10 Juli 2021. Kejadian lainnya yaitu demo warga Madura yang menolak penyekatan di Suramadu pada Senin 21 Juni 2021. Yang mengerikan dari aksi demo ini yakni berembusnya opini syarat-syarat bahwa warga Madura didiskriminasi. Ini baru 2 dari serentetan peristiwa yang hampir mirip di sepanjang proses penertiban prokes COVID-19. Nah, kejadian tersebut mungkin saja alamiah terjadi. Namun, ketika hal-hal demikian ada yang merawat, memanfaatkan, mungkin saja gelombang yang lebih besar akan terjadi. Panik tidak panik, gejala kepanikan di akar rumput tetap ada. Lalu ketika ada yang memanfaatkan kepanikan tersebut, menyemainya dan memperbesarkannya, isu ekonomi, isu kesehatan, isu sosial politik, pendidikan, budaya, hingga hukum yang dibenturkan dengan pandemi santer terjadi dan terus terembus. Kita tidak sedang membahas pandemi virus corona ini, baik dari sudut kesehatan versus sudut ekonomi. Sudah banyak yang memperdebatkan di luar sana, kiri kanan, bikin telinga ini terasa bising dan panas. Dari perdebatan itu nyala, justru kita timbul kekhawatiran akan adanya aksi-aksi proksi di tengah pandemi. Karena ini adalah masalah serius global. Seluruh penjuru dunia berlomba-lomba melawan pandemi COVID-19 ini. Jujur saja, kita lebih heran dengan gaya nyentrik Donald Trump ataupun tingkah beberapa warga Amerika dengan sikap dan tindakan anti-Asianya, Cina. Bukannya kita mau bilang bahwa adanya virus ini, sudah. Tapi dengan adanya kambing hitam tersebut hanya akan menyudutkan kelompok kecil di Amerika Serikat saja, menyudutkan bangsa lain yang jelas-jelas lawan perang dagang Amerika Serikat. Ketimbang bentrok lebih besar lagi terjadi di negaranya, antar sipil atau antar sipil dengan aparat negara, atau jangan-jangan mereka, si Amerika dan Cina, membentuk opini publik dunia. Warga Indonesia yang disuruh bentrok horizontal. Well, ini hanya asumsi pribadi. Seruput dulu kopinya. Persaingan politik dan ekonomi internasional seperti perang dingin yang pernah terjadi hingga saat ini masih deras. Dengan adanya masalah penyakit yang mengglobal ini, apa yang tidak mungkin jika ada kepentingan dan kekuatan besar internasional yang memanfaatkannya. Susu beruang, masker, vaksin, influencer baru yang lahir dari adanya pandemi saling mencari pengaruh.
Belum lagi hoax terkait corona yang terus bertebaran agar terjadi distorsi informasi. Ada yang mendikte, ada yang berbisik, menciptakan kepanikan, memviralkan dan lain-lain. Patut kita curigai. Jangan-jangan ada pemain pendanaan juga. Haha, just kidding. Atau jangan-jangan pandemi ini memang bagian dari rancangan perang proksi. Jangan-jangan channel salah kamar akan dimata-matai setelah membuat video ini. Beer and affect breathing. It can cause a serious lung infection. Kembali ke topik. Kita tahu sendiri sepanjang perang dingin, proxy war yang terjadi dari adanya perang dingin tidak melulu berperang menggunakan kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan, baik melalui politik, melalui ekonomi, sosial, budaya, hingga hukum. Lalu, apakah saat ini juga tidak terjadi perang dingin, alih-alih perang dagang, perang melawan radikalisme, dan lain-lain? Dan hanya satu yang kita harapkan, di tengah pandemi ini, semoga kita masih bisa menikmati YouTube, TV, medsos, dan secangkir kopi tanpa harus melihat gontok-gontokan berdarah maupun tak berdarah di tengah-tengah kita yang justru merugikan kestabilan negara ataupun dunia. Amin. Semoga pandemi ini akan segera berlalu dan dunia akan menjalani hidup normal kembali, bukan normal tatanan baru. These war drums banging. What we really wanted to demonstrate is that the United States has been talking about, has been aggressively trying to encircle, has been